Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Good. By the way, is anyone absent? Yes, Sabrina. Who? Sick? Yeah. Okay, no problem. Okay, before we begin, Noval can be lead the prayer. Okay, guys. Before we start our lesson today, so we begin. Okay. Last week we discussed about the living things. So today we are going to explore fungi. Okay, today we are going to explore fungi. What are fungi, their structure, how do reproduce, and how do effects to our lives. Okay, I want to ask you guys, what do you know about fungi? What's come your mind about fungi? Food? Okay. Apa? Yeah. Maybe some like mushroom. Mushroom, right. Benar ya. Thank you. Okay. Have you ever seen mushroom or mold before? Yes. Yes. Where? Three. Apa, Fira? Oke, benar. Good job. And then? Supermarket. Oke, benar. Jadi jamur itu biasa kita temui itu in some food like yogurt, oncom, tempe, terus stale bread. And biasa kita juga temuin jamur itu di tanah-tanah ya, di tanah atau di kayu-kayu lapuk seperti itu. Okay, in your opinion, mushroom are plant, animal, or something else? Something else? Yes. I What? think jamur is something else. What, Nurul? I think jamur is something like not plant, Mm-mm. but not also not animal. Yeah. Yes, so they are just something else. Oh yeah. Okay. Yes. Okay. Fungi are neither plants or animal, but have their own kingdom. The kingdom is fungi. And look at the picture. In these two picture, the first there is stale bread and then ini apa nih? Gambar apa? Tempe. Okay. In stale bread, the fungi are Rhizopus, Stolo, Stolonifer. Okay. And in tempe, the fungi are Rhizopus. Rhizopus arizae. Yes. Okay. Good job. Okay. Next, the characteristic of fungi. The first is eukaryotic, tidak mempunyai inti sel. And then no chlorophyll, jadi dia karena dia tidak mengandung klorofil, jadi tidak bisa berfotosintesis. And heterotroph, hidupnya dari bahan organik. Lalu cell wall made of chitin, and life as saprophyte or parasite. Okay, wait. Let's watch a video first. Pay attention, please. Okay. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gira Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat ya. Biar makin semangat, belajar sambil nonton videonya. Jangan lupa siapkan cemilan ya, misalnya roti atau coklat. Tapi jangan lupa, teman-teman harus cek dulu tanggal kadaluarsa makanannya, biar gak keburu ditumbuhi jamur. Kira-kira jamur pada roti atau jamur yang tumbuh pada sisa potongan kayu tergolong tumbuhan atau hewan ya? Atau mereka punya kingdom tersendiri? Nah, untuk menjawabnya, simak terus video ini sampai selesai. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi.
jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel, namun tidak mempunyai klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan termasuk tumbuhan ya, tapi sebagai karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri bumi atau jamur. Pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang oval, berupa benang, dan memiliki tubuh buah berbentuk payung, mangkuk, bulat, dan lainnya. Kedua, ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis. Ciri selanjutnya, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan lapisan utama pada dinding jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meski bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Ia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel panjang berupa benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Sampai di sini teman-teman udah. Okay, in the video, what other characteristic of fungi in the video besides yang sudah ibu sebutkan in slide before? Eukaryotik. Can anyone to help me fill this? Okay, Anissa. Tadi kan di slide itu cuma ada 5 ya, the characteristic of fungi. Terus di video disebutkan lebih untuk karakteristik. Yes. Okay, another? Mau nambahin satu? Intan, oke. Yeah, unicellular, and then yes. Thank you Intan and Nisa. The other characteristic of fungi itu heterotroph, benar. Lalu terdapat hifa dan juga miselium, benar. And then unicellular and multicellular ya, dan juga bentuknya yang beragam. Oke. Okay, next, the basic structure of fungi includes a scale, terus lalu ada cap atau tudung, itu untuk melindungi si tubuhnya jamur, lalu ada gills or lamella yang fungsinya itu untuk menyebarkan spora, lalu ada ring atau cincin, itu sebagai pelindung sementara dari si jamur, lalu ada stip, and then vulva, and miselium ya. Miselium itu fungsinya untuk menyerap nutrisi. Okay, reproduce fungi in two ways. The first is asexually by spore formation, budding, and pembelahan. Lalu seksual itu dengan the fusion of hyphae or gametes. And the example ini contohnya ada ragi dengan membelah, lalu rhizopus dengan membentuk spora.
Oke, next, the last, ini ada beneficial fungi and harmful fungi. Oke, the beneficial fungi itu exist Rhizopus for tempe, lalu Saccharomyces for roti, and Penicillium for antibiotics. And the harmful fungi, spoilage or mushroom like ringworm, ya, skin disease like ringworm. Okay, I will give it a group for LKPD, ya. Ini untuk LKPD, kalian please divide into 3 groups, group A, B, and group C. Maybe group A, ini, Noval, Anissa dan Nurul. Group B, Sabrina with Jah and Intan. And group C, berarti pas ya, bertiga, karena satu yang nggak masuk. Oke. Please discuss and then nanti dipresentasiin, oke? Bisa ya? Bisa aja. Aman? It's time only 5 minutes. Finish? Group C finish? Bagus ya?
Ini semua tadi. Oke, finish yuk, udah yuk. Kita, oke. Now, I will group A, write a beneficial of fungi, and group B, example for harmful fungi. Oke? Silakan. Group A and group B. Groups. Ya, ini beneficial ya, asal apa? Ini kan Tambah, tambah. contoh kan? Oke, thank you for group A and group B. Ini di sini sudah benar untuk beneficial fungi, penicillium untuk antibiotik, lalu ada ya Rhizopus untuk roti, lalu Lactobacillus yogurt, Saccharomyces keju benar, oke. And harmful fungi, Candida, ya benar, karena Candida albicans ya itu yang menyebabkan penyakit candidias pada manusia, lalu Pneumoniae ladenil, yes, and Amanita, oke, and group C, please explain to jelasin untuk nomor 1 ya di soal in LKPD. Jadi menunjukkan apa hal yang membuat fungi Ya. berbeda dari tumbuhan dan hewan. Jadi yang pertama fungi itu memiliki hifa dan ada miselium. Yes. Terus yang kedua fungi itu juga berspora dan tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan. Namun dia memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. Yes, okay, good job. Okay, thank you, group A, B, and C. Okay, it's time to quiz. Link quizzes. I will send in group ya. Ada yang berkendala jaringannya? Bisa. Bisa, oke. Udah start? Langsung mulai. Oh iya, nggak apa. Boleh langsung aja. Start.
Done ya. Good job. Finish? Finish. Okay. Okay, because there is still time, mungkin kita bahas sedikit ya untuk soal quizisnya. Oke, kita bahas. Oke, number 1. Apa ciri khas fungi yang membedakannya dari tumbuhan? A, B, C, D, or E? B. Yes, benar. Karena fungi ini memiliki dinding sel yang mengandung kitin. Terus lanjut number 2. Manakah dari pertanyaan berikut yang menjelaskan cara reproduksi aseksual fungi? B. Okay, that's right. And number 3. Jika kamu menemukan jamur rhizopus pada makanan, apa yang bisa kamu simpulkan tentang peran fungi ini? B. Okay, benar. Next, number 4. Manakah yang merupakan perbedaan utama antara fungi dan juga dengan hewan dan tumbuhan? C. Yes, benar. That's right. Okay, and the last number. Salah satu fungi yang bermanfaat dalam pembuatan tempe adalah rhizopus, namun jamur lain bisa merugikan manusia. Mengapa? A. Yes, good job. Okay. Okay, for homework, please find mushroom that are found in your environment, document, and write down a brief description. Next week, Miss tagih ya untuk tugasnya. Okay. I think it's done for today. Next week, we discuss about the classification of fungi. Okay, we close this lesson with prayers. Okay. Nova, can you lead? Yes. So before we end our lesson today, so we are grateful to get off today's lesson. So we pray first. May we begin. Pray finish. Okay, by the way, can anyone conclude to the material? Anissa, okay. So the conclusion about today's material is we already learned about fungi, and we already learned about the structure of fungi and the characteristic the fungi that make their difference with another one like plants and animal. And we already learned about the beneficial things that can be a benefit by a fungi to a human, and then for the harmful one, Yes. I think that's it, Miss. Ya, oke, benar. Jadi kita tadi di sini sudah mempelajari fungi ini termasuk tumbuhan atau hewan gitu kan, dan dia ternyata mempunyai kingdom tersendiri dan juga banyak peran baik yang merugikan ataupun yang bermanfaat. Oke, done for today. Thank you. Good work today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
So first of all, congratulations buat Bilal untuk your first performance. So I will commenting the things that I think you should try more for the next performance. Yang pertama, mungkin tadi kalau kalian notice itu materinya tuh udah ditayangin sebelum melakukan apersepsi, dan I cannot tell that if you already doing the aperception or you already into the lesson. Apakah udah ngelakuin apersepsi atau itu memang pertanyaan untuk memulai pembelajaran gitu, karena tadi judulnya udah ditayangkan. It means that you didn't give a student a chance to think about what are we gonna learn for today. Dan mungkin saya salah atau apa, tapi tujuan pembelajaran tadi nggak ada ya? Ada. Oh ada. Ada, cuma disebutin langsung dia. Oh disebutin langsung. Oke, sorry. Oke, untuk teknologi tadi udah gunain video dan juga papan tulis, dan tadi juga udah after video Bilal nyuruh siswa ke depan untuk menjawab apa yang ada di video tadi. Jadi udah melibatkan pemahaman siswa untuk menyampaikan pendapatnya setelah diberi pengetahuan lewat video. Dan tadi Bilal pas diskusi itu langsung bagiin kelompok, cuman kayak nggak jelasin instruksi buat apa yang akan ya pengerjaan LKPD-nya itu akan seperti apa. And for the feedback mungkin Bilal kurang ini ya menanyakan tentang pendapat siswa, jadi kayak nggak ada kesempatan buat Bilal kasih feedback, tapi ada beberapa yang memang sudah diberikan. Terus untuk diskusi tadi sudah look around to ask student, but maybe please be more cheerful next so you can set up the mood for the class, because I feel less awkward as a student. Okay, and the last is I think you should doing the conclusion first before you praying for closing the class. Selebihnya udah baik. Thank you. Oke, makasih Jaya. Okay, congratulations for your first performances, Bilal. Jadi saya ingin menambahkan sedikit ya dari hasil performance yang sudah Bilal sampaikan hari ini. Jadi tadi Bilal sudah menyampaikan ya pas untuk diskusi, tadi udah disampaikan kayak topiknya apa, terus tadi juga diarahkan siswanya untuk ngerjainnya bagaimana gitu kan. Terus tadi juga Bilal juga udah pindah posisi, itu udah sangat baik. Kemudian tapi mungkin yang perlu ditingkatkan nanti pas tadi maju itu kan bingung ya, tiba-tiba kelompok C ternyata cuman menjelaskan aja gitu. Jadi biar lebih jelas nanti mungkin di awal bisa dikasih tahu. Jadi kelompok E nanti menyelesaikan beneficial, yang C-nya harmful, B-nya harmful, yang C-nya nanti conclusion ya dari kedua kelompok, mungkin seperti itu ya. Terus kesempatan semuanya tadi berkesempatan ya, kelompok A, B, C. Nah tadi juga disimpulkan juga tadi hasilnya ya, tadi dibahas juga sama Bilal, itu sudah sangat baik. Kemudian mungkin tadi juga udah difasilitasi dengan teknologi juga ya, tadi pakai video dan lain-lain. Kemudian selanjutnya mungkin tadi ya benar ya kesimpulan terus juga tadi pas mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah interaktifnya antara siswa dan juga guru kali ya. Mungkin dari saya itu saja. Thank you Nisa. Yeah, good job for observer. I think all of you already know what the points you have to give the comments for your friends. So observer already give you a useful comments. Yeah. First, congratulations Bilal for your first performance. But sorry to say, I have a little bit many things to give to you as comments. First one, I agree with Gia tadi ya. Yeah, right. You must be more cheerful. Yeah, that's the really important thing. As a teacher,